Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga Hijrah dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini di program Serantau Today, pantau kabar Serantau. Baik, kita sudah memasuki di Kamis 3 Oktober 2024 atau bertepatan dengan 30 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Apa kabar Anda yang masih setia bersama kami di Hijrah Radio Batam, Tune In Radio Garden, atau Anda yang masih mendengarkan kami lewat live di TikTok ya. Baik, keluarga Hijrah, saya Tommy Himawan untuk pagi hari ini bertugas ya, dan juga teman-teman kami yang ada di belakang ini mengucapkan selamat pagi untuk Anda. Nanti kita akan bagi untuk beberapa segmen seperti biasanya, segmen informasi, koran, dan juga internet. Ini adalah awal Oktober, ini pendaftar QR Pertalite, ini tembus di 55 juta kendaraan. Dan juga volume sampah di Batam ini mencapai 1.200 ton per hari. Ini DLH menggenjot pengelolaan sampah melalui bank sampah. Dan juga informasi lainnya, keluarga Hijrah 138 kasus penyakit jantung di Batam, ini 89 diantaranya meninggal dunia. Dan juga ini Polsek Batu Haji konsisten patroli pengawasan di lokasi rawan. Dan masih banyak informasi lainnya keluarga Hijrah, di antara ini nanti BP Batam ini mensosialisasikan pembangunan jalan penghubung Batu Ampar dan juga kawasan Nagoya. Dan untuk Anda keluarga Hijrah yang saat ini lagi beraktivitas di luar, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Baik, langsung saja di segmen pertama kita di informasi koran dan internet. Info Kornet, informasi koran dan internet. Baik keluarga Hijrah, saya Tommy Himawan tidak sendirian, ada rekan kami, ada Usfim Faradila. Kita sapa dulu, Assalamualaikum, selamat pagi Fim. Good morning, selamat pagi Kaifal Haluk ya pemirsa dan pendengar setia Hijrah Radio. Kami kembali menghiasi ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi yang mungkin sudah disampaikannya tadi Tommy ya. Ya benar. Tapi keluarga Hijrah kami akan pandu Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dan Anda memiliki info silakan saja ke nomor WhatsApp kita. Silakan untuk kita baca dan diketahui juga oleh anak-anak atau pendengar setia radio di Serantau Today tentunya. Ya, Fim, kita ke informasi pertama. Ini setelah menembus 5,5 juta kendaraan yang memiliki QR Pertalite, ini Pertamina Patraniaga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ini khusus pengguna Pertalite agar pendaftaran kendaraannya dan mendapatkan QR Code. Nah, upaya ini dilakukan dalam rangkaian mewujudkan program pemerintah untuk penyaluran subsidi secara tepat sasaran. Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga, Happy Wulansari, mengungkapkan bahwa per 1 Oktober 2024, ini jumlah pendaftar yang telah memiliki QR Code menyentuh angka 5,5 juta kendaraan. QR Code ini melekat pada kendaraan sehingga satu kendaraan hanya memiliki satu QR Code sesuai dengan dokumen STNK yang dimiliki oleh setiap kendaraan. Nah, keluarga Hijrah, QR Code yang digunakan tersebut digunakan oleh Pertamina Patraniaga untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan. Ini mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah untuk produk Pertalite, sehingga Pertamina sebagai operator memiliki kewajiban untuk mencatat konsumen dan volume transaksi BBM subsidi yang dimandatkan oleh regulator yaitu BPH Migas. Hingga saat ini lokasi yang difokuskan untuk program QR Pertalite adalah beberapa wilayah seperti Jawa, Madura, Bali atau Jamali, dan beberapa wilayah luar Jamali yaitu Kaltim, Kalut, Maluku Utara, Kepri, Gorontalo, dan NTT. Sosialisasi di berbagai daerah terus diperluas, pendaftaran QR Pertalite masih terus dibuka pada website. Ya, keluarga Hijrah, kita akan update terus ini progres pembangunan Batam, Tommy dan keluarga Hijrah. Ternyata BP sosialisasikan kembali pembangunan jalan penghubung Batu Ampar ke kawasan Nagoya. Badan Pengusaha Batam melalui Pusat Perencanaan Program Strategis mensosialisasikan rencana pembangunan jalan Pelabuhan Batu Ampar, Kampung Seraya, ini Jalan Kuda Laut, Prambanan, Majapahit di kantor Kecamatan Batu Ampar kemarin. Kepala Bidang Perencanaan Perhubungan BP Batam, ada Wisli Silalahi, menyampaikan kepada RT RW setempat
serta perwakilan masyarakat yang hadir dan tim konsultan yang telah ditunjuk oleh BP Batam akan melakukan survei lapangan dan analisa teknis dalam waktu dekat guna mendukung perencanaan desain jalan tersebut. Melalui pertemuan ini keluarga Hijrah mohon kerjasama masyarakat setempat dapat bersama tim konsultan yang akan melakukan survei dan analisa teknis hingga rencana pembangunan jalan tersebut dapat segera terrealisasi. Jalan yang rencananya keluarga Hijrah akan dibangun sepanjang 3,5 km di atas row 30 meter dengan 2 lajur pada setiap lajur, serta dilengkapi dengan pedestrian, dan ini bertujuan meningkatkan konektivitas antara Pelabuhan Batu Ampar ke kawasan pemukiman masyarakat serta pusat bisnis Batam di kawasan Nagoya dan sekitarnya. Jika rencana pembangunan jalan ini telah terrealisasi, masyarakat sekitarnya akan merasakan dampak positif khususnya pada sektor perekonomian. Sosialisasi dihadiri Camat Batu Ampar, ada Ridwan NS serta perwakilan Koramil 01 Batam, terutama Batam Timur, Polsek Batu Ampar dan perangkat masyarakat. Ini pun turut digelar diskusi konstruktif antara BP Batam bersama masyarakat terkait perencanaan pekerjaan tersebut. Prinsipnya perwakilan masyarakat setempat siap untuk mendukung pembangunan kota baru. Baik keluarga Hijrah, kita lanjutkan informasi yang lain. Ini volume sampah di Batam terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk. Hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup DLH Batam ini mencatat bahwa volume sampah ini mencapai 1.150 hingga 1.200 ton per hari. Angka ini dihasilkan dari sekitar 1,3 juta penduduk yang tersebar di seluruh Batam, termasuk kawasan hinterland. Kenaikan volume sampah ini pun diprediksi akan terus bertambah, terutama di akhir pekan. Nah, keluarga Hijrah menurutnya sampah domestik rumah tangga mendominasi timbulan sampah harian yang ada di kota Batam, dengan sebagian besar ini berusia besar ini berupa sisa makanan. DLH Batam terus berupaya untuk menangani sampah dengan pengangkutan rutin. Pengangkutan sampah dilakukan setiap pagi dari TPS yang tersebar di seluruh kota, termasuk di perumahan, pasar, dan tempat umum lainnya. Untuk mengurangi volume sampah yang langsung masuk ke TPA, DLH Batam aktif mengkampanyekan program pemilahan sampah. DLH menargetkan pemilahan sampah 30% pada 2025 dengan fokus pada sampah anorganik seperti botol plastik, kardus plastik, pembungkus makanan yang bisa didaur ulang. Ya, sore kemarin jam 3, tepatnya nih Tommy, kita digemparkan dengan informasi kebakaran kapal Roro. Nah, kita akan update Roro KMP Tendamen terbakar di perairan Pulau Asam, Kepulauan Riau. Kapal Roro, kapal motor penyeberangan KMP Tandeman ini terbakar di perairan dekat Pulau Asam, Provinsi Pulau Riau. GM PT ASDP Indonesia Cabang Batam Hermin Welkis ini mengatakan kapal Roro yang terbakar tidak beroperasi dan sedang melakukan labu jangkar di perairan Telaga Punggur Batam, dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Tim sekarang sedang melakukan pengecekan dan tidak ada korban, dan ini memang kapal tidak lagi berjalan. Disampaikan pihaknya masih mencari tahu penyebab terjadinya kebakaran kapal Roro tersebut. Bahkan Kasih Lalin Balai Pengelola Transportasi Darat Kepri Fauzan juga menambahkan kebakaran kapal diduga berasal dari konsleting arus listrik. Dugaan karena konsleting arus listrik atau arus pendek, kejadiannya sekitar pukul 13, dan pihaknya mengaku tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kapal itu ada 13 ABK, tidak ada korban jiwa, artinya semua selamat, dan saat ini KMP Tandeman dalam proses penanganan lebih lanjut oleh tim pemadam kebakaran laut dan pihak berwenang di wilayah setempat. Baik keluarga Hijrah, kita lanjutkan informasi lainnya. Ini aksi kejahatan jalanan dan kenakalan remaja yang kembali muncul di akhir-akhir ini masih menjadi perhatian polisi untuk melakukan penindakan dan pengawasan. Jajaran Polresta Barelang melalui Polsek yang ada ini memaksimalkan patroli pengawasan penindakan terhadap pelaku kejahatan demi menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Jajaran Polsek Batu Haji masih rutin dengan patroli pengawasan di sepanjang jalan Diponegoro, Seitemiang. Tiap malam tim patroli dan buser selalu siaga untuk menindak tegas pelaku kejahatan jalanan atau pengganggu kenyamanan pengguna jalan.
Nah demikian juga Polsek Sagulung, patroli pengawasan kenakalan remaja, balap liar dan bunuh diri di Jembatan Barelang ini menjadi atensi. Kawasan Dapur 12 dan Selekop yang marak dengan aksi balap liar, kelompok remaja selama ini juga didatangi secara rutin setiap malam. Demikian Kapolsek Batuaji AKP Beni Syahrial mengatakan dalam pengawasan jajaran Polresta Barelang juga menyertakan sosialisasi Kamtibmas kepada siapa saja yang dijumpai di lapangan. Bagi orang tua yang memiliki anak usia remaja terus diperingati agar selalu memperhatikan pergaulan dan aktivitas anak di rumah. Keluarga Hijrah, jangan bergeser dari frekuensi 102.3 FM Serantau Today, segera kembali karena Anda selaku usahawan wajib untuk mengimprove knowledge Anda satu dengan marketing digital. Malaysia kini mengaku untuk terus menjajaki kerjasama seperti apa yang diharapkan terhadap dua negara ini. Kami akan hantarkan informasi usai jeda pariwara masih di Serantau Today, pantau kabar Serantau. Keluarga Hijrah, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. 102.3 FM Hijrah Radio, your family inspiration channel. Anda masih mendengarkan Serantau Today, pantau kabar Serantau. Pantau kabar Serantau. Ya, terima kasih Anda masih menyimak kami di Serantau Today dari Hijrah Radio Garden. Baik keluarga Hijrah, penyakit jantung ini menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di kota Batam. Ini berdasarkan data Dinas Kesehatan Batam hingga Juli 2024. Ini ada sekitar 138 kasus penyakit jantung. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 89 pasien dinyatakan meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Batam, Didi Kusmaryadi mengungkapkan bahwa penyakit jantung menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat yang ada di Batam. Nah, Didi menambahkan bahwa gaya hidup yang kurang sehat seperti kebiasaan merokok, mengkonsumsi makanan tinggi lemak, kurangnya aktivitas fisik, stres menjadi faktor utama penyebab meningkatnya kasus penyakit jantung di Batam. Dalam rangka menekan angka kematian disebabkan penyakit jantung, di Dinas Kesehatan Batam telah menggencarkan kampanye kesehatan langkah seperti penyuluhan mengenai pentingnya pola hidup sehat, kampanye berhenti merokok. Nah, penyakit jantung yang dikenal dengan istilah silent killer ini seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi kunci untuk mencegah keparahan. Didi menekankan pentingnya masyarakat untuk rutin memeriksa tekanan darah, kadar gula darah, serta kadar kolesterol yang semuanya berhubungan erat dengan penyakit jantung. Ia berharap masyarakat Batam semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan jantung. Dia juga meminta dukungan berbagai pihak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan penyakit jantung. Ya, bagi Anda yang saat ini mengalami kesulitan ya Tom ya, baik itu soal air bersih dan juga sampah, silakan saja Anda share ke kami dan kami akan coba akan update di 0811 775 1023 karena volume sampah di Batam ini luar biasa dan fantastisnya luar biasa nih Tom, ada 1.200 ton per hari. Nah, sudahkah terangkut di lokasi Anda? Silakan berkabar ke kami di kawasan mana dan kami coba hantar nanti ke stakeholder yang berkepatutan untuk menangani persoalan sampah. Ini ada volume sampah di Batam mencapai 1.200 ton per hari. Ini Dinas Lingkungan Hidup menggenjot pengelolaan sampah melalui bank sampah kembali dioptimalkan. Volume sampah di Kota Batam terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk. Hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mencatat ini ada volumenya mencapai 1.150 hingga 1.200 ton per hari. Angka ini dihasilkan dari sekitar 1,3 juta penduduk yang tersebar di seluruh Kota Batam, termasuk kawasan hinterland dan kenaikan volume sampah ini pun diprediksi akan terus bertambah terutama di akhir pekan. Keluarga Hijrah dilihat ada kenaikan volume sampah dibandingkan tahun lalu dan sering bertambahnya jumlah penduduk atau seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk diprediksi volume sampah akan terus naik terutama akhir pekan dan aktivitas masyarakat meningkat. Itu dituturkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Eka Suryanto. Menurutnya sampah domestik dan rumah tangga mendominasi timbunan atau timbulan sampah harian di Batam dengan sebagian besar berupa sisa makanan. Sampah domestik terutama sisa makanan penyumbang porsi terbesar dari volume sampah yang kami kelola setiap hari. DLH Batam terus berupaya untuk menangani sampah
dengan pengangkutan rutin dan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari dari tempat penampungan sampah TPS tersebar di seluruh kota termasuk perumahan, pasar dan tempat umum lainnya, dan terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan persampahan dengan mengoptimalkan jadwal pengangkutan sampah yang telah ditetapkan, dan pengangkutan ini dilakukan secara rutin dari TPS hingga ke TPA. Keluarga Hijrah untuk mengurangi volume sampah yang langsung masuk ke TPA, DLH Batam aktif mengkampanyekan program pemilahan sampah. DLH menargetkan pemilahan sampah hingga 30% pada tahun 2025 mendatang dengan fokus pada sampah anorganik seperti botol, plastik, kardus, dan plastik pembungkus makanan yang bisa didaur ulang, dan terus mendorong masyarakat untuk memisahkan sampah organik agar tidak langsung masuk ke TPA, dan penilaian ini adalah salah satu solusi utama untuk mengurangi tekanan di TPA Punggur yang kapasitasnya semakin terbatas. Saat ini keluarga Hijrah ini sekitar 160 bank sampah yang aktif di seluruh kota Batam, dan bank-bank sampah ini berperan dalam mengumpulkan sampah anorganik yang kemudian dijual kepada pihak DLH maupun pihak swasta setiap bulannya. Bank sampah mampu mengumpulkan 25,8 ton sampah anorganik yang meskipun masih kecil telah memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi timbunan sampah di TPA. Kehadiran bank sampah sangat membantu meski volumenya masih kecil dibandingkan dengan total sampah harian, namun keberadaannya telah mengurangi sampah anorganik yang dibuang ke TPA. Juga diharapkan keluarga Hijrah saat ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemilahan sampah yang mulai mengurangi sampah dari sumbernya, terutama sampah dari masyarakat atau dari rumah tangga, dan mulailah memilah sampah dari rumah tangga. Ya, keluarga Hijrah, kita ke kawasan Natuna. Ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kabupaten Natuna Kepri mengedukasi anak TK tentang bahaya kebakaran. Kepala Bidang Pencegahan Disdam Karmat Kabupaten Natuna, Beni Suparta, dihubungi melalui telepon dari Natuna. Ini mengatakan kegiatan dilaksanakan di kantor Disdam Karmat Natuna yang berada di Kecamatan Bunguran Timur kemarin. Ia menerangkan para siswa, guru pembimbing, dan orang tua diberikan pemahaman terkait penyebab kebakaran, cara mencegah terjadinya kebakaran, cara meminimalisir dampak kebakaran, cara melindungi diri, cara menggunakan alat pemadam api ringan, alat pemadam api sederhana, dan cara menyelamatkan diri dari kebakaran. Ia menerangkan edukasi diberikan sambil bermain untuk membuat anak-anak betah. Selain itu, anak-anak juga mengikuti simulasi evaluasi atau evakuasi apabila ada kecelakaan di gedung sekolah. Nah, usai diberikan edukasi, anak-anak diajak berkeliling menggunakan mobil pemadam kebakaran. Ia menerangkan edukasi terkait bahaya kebakaran merupakan salah satu program bidangnya dengan tujuan mencegah dan meminimalisir dampak yang disebabkan oleh kebakaran. Ya, kita ke nasional. Keluarga Hijrah ini adalah pemenang masjid percontohan nih Tom, dan ramah di tingkat nasional 2024. Masjid apa saja ya? Nah, di Kementerian Agama nih berjuber informasi nih Tom. Kementerian Agama Kemenak mengumumkan pemenang anugerah masjid percontohan dan ramah. Nih namanya Ampera nih Tom. Ampera. Iya, Ampera, Anugerah Masjid Percontohan dan Ramah. Ini 2024 di Solo kemarin. Penghargaan meliputi ada 11 kategori dengan 31 nominasi. Dirjen Bimas Bimas Islam, ada Kamarudin Amin, mengatakan pencapaian para pemenang tersebut bukanlah akhir tetapi awal dari upaya masjid-masjid terpilih untuk membuktikan status percontohannya. Jangan terlena ya dengan dan berhenti berbenah dari setelah dianugerahkan penghargaan. Nah, ini keluarga Hijrah Kamaludin menyebut masjid yang terpilih sebagai masjid percontohan juga didorong berperan dan dalam pembinaan umat. Masjid percontohan ramah lingkungan misalnya diharapkan menjadi laboratorium bagi jemaah dan pengurus masjid untuk mengenal, memahami dan mengimplementasikan konsep ramah lingkungan agar sejalan dengan tujuan SDGs nomor 13 tentang climate change. Dan PLT Direktur Urusan Agama Islam Ahmad Zayadi menjelaskan seleksi 33 masjid dalam Ampera 2024 melalui proses
bertahap mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional. Seleksi di tingkat kecamatan dan kabupaten kota dilakukan 16 hingga 31 Juli lalu dan dilanjutkan dengan seleksi provinsi 1 hingga 28 Agustus, seleksi nasional 29 hingga 18 September lalu. Di tahap seleksi nasional, setiap kandidat diwajibkan mengunggah ini bukti pendukung kriteria yang ditetapkan serta dilakukan verifikasi dan visitasi ke masjid di 19 provinsi mulai dari Aceh hingga ke Papua. Di Ampera bukan sekedar menjadi kompetisi tetapi langkah nyata dalam mentransformasi masjid agar pengelolaannya semakin baik, ekosistemnya moderat serta lebih berdaya dan memberdayakan umat. Nah, juga menginspirasi masjid lainnya untuk mengikuti jejak pemenang. Zayadi menjelaskan semua pihak bertanggung jawab dan dalam membangun dan membina masjid mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi keagamaan dan pengurus masjid atau takmir hingga masyarakat. Takmir bertugas mengelola manajemen idarah, pemberdayaan atau imarah dan pemeliharaan atau riayah masjid, sementara organisasi keagamaan memperkuat peran takmir dan melakukan pembinaan umat. Pemerintah di sisi lain, keluarga hijrah berperan memberi arahan berupa regulasi, bantuan dana, serta pendampingan dalam proses transformasi masjid. Ini masjidnya siapa saja nih Tom? Ada ya kalau kita lihat ini juara satunya ada Masjid Sabilal Mutahdin di Banjarmasin ini Tom. Dan kedua adalah Masjid Al-Batani Serang Banten dan yang juara ketiga adalah Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Padang Sumatera Barat. Nah, kategori Masjid Agung percontohan ini Masjid Agung Sungai Liat Bangka Belitung, Ibnu Batuta Badung Bali, Al-Baitul Amin di Jember Jawa Timur. Dan kategori masjid besar percontohan adalah Masjid Al-Ihsan Karangan Rembang Jawa Tengah, ini juara 1, Masjid Baidal Hamid Rababima di NTB dan Masjid As-Salafiyah Pacet Cianjur Jawa Barat juara 3. Masjid kategori Masjid Jami percontohan ada Al-Azka Nunukan Kalimantan Utara juara 1, ada Masjid Haji Kucik Leumik Banda Aceh dan At-Taqwa Kudus Jawa Tengah. Kategori masjid bersejarah percontohan ada Safinatus Salam Buleleng Bali, ada Syuhada Yogyakarta dan Tasikmalaya ada Masjid Agung Manojaya. Masjid tempat publik percontohan ada di Sleman ada Masjid Suciati, Masjid Hakim di Padang Sumatera Barat juara kedua dan Al Husna Pekanbaru. Ada masjid ramah anak dan perempuan ini Tom. Ada Masjid Nur Hidayah namanya di Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah. Masjid Al-Ikhlas Bengkulu dan Masjid Agung Al-A'la Gianyar Bali. Kategori masjid ramah disabilitas ada di Jawa Timur ada Masjid Asy-Syifa, Masjid Hidayatullah di Tenggara Timur juara kedua dan Masjid Nurul Muhsin di Bulungan Kalimantan Utara. Masjid ramah lingkungan ada Uhwa di Luwu Timur Sulawesi Selatan, Al-Ilham Pati Jawa Tengah, ini Tom dekat rumah Tommy kayaknya nih. Masjid Rajabani nih di Tangerang Selatan dan Masjid Ramah Keragaman ini ada Nurul Huda di Jayapura dan Masjid Akbar nih Tom, kampung saya ini Tom di Tanah Datar Sumatera Barat. Oke, Masjid Baitus Salam. Ini kita ditunggu-tunggu di Kepri mana ya gitu ya. Mudah-mudahan Kepri bisa terinspirasi, mudah-mudahan masjidnya penuh kategori nih, ada kategori ramah duafa dan musafir, ada masjid ramah keragaman, masjid ramah lingkungan, disabilitas dan lansia, ramah anak dan perempuan, tempat publik percontohan, masjid bersejarah percontohan, masjid jami percontohan dan banyak lagi percontohan. Bali banyak yang mau nominasi ya Tom ya? Iya benar. Masya Allah. Baik keluarga hijrah, kita ke informasi lainnya ke kawasan Tanjung Pinang. Ini Ketua HMNI Kepri, Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia Raffi Asyar beserta pengurus diterima audiensi dengan Dinas Kelautan Perikanan DKP Provinsi Kepri kemarin di ruang Kepala Dinas Kelautan Perikanan Said Sudrajat. Kegiatan dilakukan sebagai bentuk silaturahmi kepada DKP Provinsi Kepri Said Sudrajat sekaligus untuk membahas berbagai hal strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan nelayan di wilayah Kepri. Audiensi yang berlangsung dengan suasana akrab menjadi momentum penting bagi HMNI untuk menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan serta menjalin komunikasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut, Raffi Asyar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat nelayan
terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan nelayan serta pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Menurut Raffi, peran pemerintah sangat krusial dalam mendukung masyarakat nelayan, terutama dalam hal pengurusan administrasi, fasilitas, dan bantuan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh para nelayan untuk beroperasi secara lebih optimal. Said Sudrajat selaku Kepala DKP Provinsi Kepri menyambut baik audiensi tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya selalu terbuka untuk bekerjasama dengan HMNI, terutama dalam hal pengurusan administrasi yang berkaitan dengan kepentingan HMNI. Ya, kita kembali ke informasi nasional. Ini bagi Anda di dunia pendidikan ini angin segar kembali ya. Kementerian Agama membuka pendaftaran pengajuan prodi PTKI hingga 31 Oktober mendatang. Kabar baik datang dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama. Pengajuan pendaftaran program studi prodi kembali dibuka bagi perguruan tinggi keagamaan Islam. Kami membuka pendaftaran pengajuan prodi bagi PTKI ini dibuka selama sebulan dari tanggal 1 hingga 31 Oktober. Ini yang dituturkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ahmad Zainul Hamdi di Jakarta. Kick-off program ini dikemas dalam bentuk sosialisasi pembukaan program studi dan menurut Ahmad Zainul Hamdi, sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prosedur pengajuan perizinan prodi baru sekaligus memberikan kapasitas layanan terkait durasi setiap proses perizinan. Dan dikatakan Ahmad Inung, panggilan akrabnya layanan pendaftaran pengajuan prodi sepenuhnya dilakukan secara daring melalui pusaka Super App versi Android. Lalu dilakukan untuk memastikan transportasi dan efisiensi dengan sistem online dan interaksi fisik yang berpotensi terjadi penyelewengan dapat diminimalisir. Ahmad Hong menekankan bahwa mutu prodi harus benar-benar diperhatikan, karena itu Sivitas Akademika PTKI tidak cukup hanya mengapresiasi borang, namun juga memastikan prodi yang akan dibuka memiliki dosen dengan latar belakang keilmuan yang linear, kurikulum yang jelas dan berbasis outcome based education atau OB, serta didukung finansial dan sarana prasarana yang memadai. Khusus untuk pengajuan prodi pasca sarjana, Ahmad Inung, program perguruan tinggi yang mengajukan harus memastikan bahwa program studi S1 telah memenuhi syarat dan memiliki mutu yang berkualitas. Pengajuan prodi baru tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Nah, setelah izin pembukaan prodi diberikan, Direktur PTKI ini pengelola prodi harus segera mengurus akreditasi guna memastikan status legal dan nasib mahasiswa. Nah, perguruan tinggi harus lebih memperhatikan mahasiswa untuk melaksanakan perkuliahan dengan serius dan maksimal. Baik keluarga Hijrah, itu tadi beberapa informasi yang kita kemas di informasi koran dan internet. Kita ke segmen yang lainnya di Kabar Engku Putri. Keluarga Hijrah, untuk mengetahui informasi seputar Pemko Batam dan agenda pemerintahan Kota Batam, dengarkan Kabar Engku Putri. Kabar Engku Putri yang dipersembahkan oleh Humas Kominfo Pemko Batam hanya di 102,3 FM Hijrah Radio, inspirasi keluarga Anda. Kabar Engku Putri. Baik keluarga Hijrah, dari Media Center Pemerintah Kota Batam, kita coba akses untuk informasi pertama kita. Ini pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 BPM SDM Jawa Timur. Ini memasuki tahap implementasi proyek perubahan atau proper sebagai pertanda tahapan akhir dari penugasan Wali Kota Batam bagi Eselon 2 Pemko Batam yang diikuti oleh Kadis Kominfo, Kadis Sosial, Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, dan Kadis Pendidikan Kota Batam. Asisten Pemerintahan Kesra Pemko Batam Yusra Hendri selaku mentor menyampaikan bahwa selama hampir 6 bulan sebanyak 4 orang kadis di lingkungan Pemko Batam mengikuti pendidikan dan juga latihan yang ditaja oleh BPSDM Jawa Timur bekerja sama dengan LAN RI yang hari ini menyampaikan implementasi proyek perubahannya masing-masing sesuai dengan keunggulan yang diangkat dalam lingkup penugasan masing-masing.
Nah, keluarga hijrah Kadis Kominfo Kota Batam Rudi Panjaitan sebagai salah satu project leader yang mengangkat inovasi perubahan dalam bentuk kolaborasi sistem jaringan digital terintegrasi dengan Batam Bedelau dalam mendukung infrastruktur digital modern di Kota Batam mengungkapkan bahwa dalam proyek perubahan PKN tingkat 2 ini pihaknya menggagas Batam Bedelau sebagai semangat kolaborasi yang sangat penting dan strategis karena bisa selaras dalam perwujudan Batam Smart City dan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik atau e-government. Dan lebih lanjut, mantan Kabak Organisasi Pemko Batam tersebut menyampaikan pada tahap awal Batam Bedelau yang merupakan singkatan berinteraksi dengan layanan terpadu tersebut telah berhasil membuat terobosan dashboard bersama bagi sebanyak 143 aplikasi layanan publik yang telah dioperasionalkan sebanyak 44 perangkat daerah di Batam dengan akun tunggal single akun. Ini semua pelayanan publik yang disediakan Pemko Batam dengan bantuan aplikasi online dapat ditemukan dan diakses dalam satu pintu tersebut. Selama masa implementasi, sistem dashboard bersama tersebut juga sudah diresmikan dan diimplementasikan oleh semua perangkat daerah Pemko Batam. Baik keluarga hijrah, kita ke informasi lainnya. Ini Sekda Kota Batam Jeffrydin MPD memimpin rapat pembahasan tindak lanjut pasal 9C dan 9D Amandemen Perjanjian Kerjasama nomor 30 tahun 2024 terkait pemberdayaan masyarakat Rempang Eco City Tanjung Banon di kantor Wali Kota. Jeffrydin menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat yang pada pendekatan kultural ini akan dimulai dari sektor pertanian, perikanan, serta pengembangan UMKM. Ia menambahkan bahwa peningkatan kemampuan SDM juga menjadi fokus utama agar sumber daya manusia di kawasan Rempang, ini khususnya pemuda lokal, bisa terserap pada sektor yang bertumbuh di Rempang. Baik keluarga hijrah, itu tadi informasi dari Media Center Pemerintah Kota Batam di Kabar Engku Putri. Keluarga hijrah, baru saja Anda dengarkan kabar Engku Putri yang dipersembahkan oleh Humas Kominfo Pemko Batam. Kabar Engku Putri, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat. Call Center Pemerintah Kota Batam, hubungi kami 112. Siap sedia menanggapi aduan masyarakat Kota Batam selama 24 jam. Baik keluarga hijrah, dari kabar Engku Putri kita coba akses untuk segmen yang lain di Infokurs untuk hari ini. Infokurs. Kita awali dolar Australia, kurs jual Rp10.568 dan beli Rp10.461. Untuk euro kurs jual Rp16.958 dan beli Rp16.787. Untuk 100 yen Jepang kurs jual Rp10.636 dan beli Rp10.530. Untuk 1 ringgit Malaysia kurs jual Rp3.678 dan beli Rp3.638. Untuk dolar Singapura kurs jual Rp11.896 dan beli Rp11.777. Dan untuk US dollar kurs jual Rp15.323 dan beli Rp15.170. Itu tadi informasi kurs untuk hari ini. Dan bagaimana kondisi cuaca untuk Kepulauan Riau, saatnya perakiraan cuaca untuk hari ini. Keluarga hijrah, saatnya perakiraan cuaca wilayah Kepulauan Riau bersama BMKG Hang Nadiem Batam. Ya, kita update dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Internasional Hang Nadiem Batam menyatakan hampir merata hujan akan mengguyur ranah Provinsi Kepulauan Riau hingga hari ini. Dan keluarga hijrah, ini wilayah Kepri hari ini berpotensi hujan meski dengan intensitas ringan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam memperkirakan kondisi cuaca wilayah Kepulauan Riau berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan kita lihat juga kalau kita amati dari
udara, kelembaban udara di lapisan atas yang cukup tinggi mendukung potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah ini. Selain itu juga keluarga Hijrah, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan serta kilat bahkan disertai petir dan angin kencang untuk hari ini. Dan keluarga Hijrah, bagaimana kondisi terupdate untuk 7 kabupaten kota berawal dari metropolis Batam. Di pagi harinya diperkirakan hujan ringan, siangnya berawan dan malamnya berawan tebal. Dini hari juga akan disertai dengan hujan, bahkan kilat dan petir. Suhu berkisar 32 derajat Celcius dan arah mata angin datang dari barat daya dengan kecepatan 9 km per jam. Selanjutnya kita bergeser ke Tanjung Pinang, ibu kota provinsi. Paginya diperkirakan hujan ringan dan siang malam berawan, dini hari kembali diterpa hujan dengan intensitas ringan. Bergeser sedikit kita ke kawasan Bintan, siang hari nanti diprediksi juga akan dilanda hujan dan malamnya berawan, dini hari berkabut, suhu udara 31 derajat Celcius dengan arah angin datang dari selatan, kecepatan 3 hingga 9 km per jam. Terus kita menyeberang ke Karimun, kita lihat suasana di pagi hari ini hujan ringan, siangnya berawan, malam nanti diprediksi akan disertai kilat dan dini hari hujan ringan. Suhu udara 31 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 10 km per jam. Kita berlayar ke Lingga, di mana pagi hingga siang hari nanti diperkirakan hujan dengan intensitas ringan namun sedikit berawan. Malam dan dini hari diprediksi kembali hujan, bahkan disertai dengan kilat dan petir. Suhu udara 31 derajat Celcius, arah angin dari barat dengan kecepatan 11 km per jam. Kita terbang ke Anambas, pagi dan siangnya berawan, malam harinya hujan ringan. Kita lihat udara di sana dan disertai dengan kilat. Suhu udara berkisar 32 derajat Celcius dan angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 10 km per jam. Dan terakhir kita mampir di kota ini Rana ya, di Natuna tepatnya. Ini hingga dini hari akan diprediksi berawan tapi tetap ada hujannya meski dengan curah intensitas ringan. Suhu 32 derajat Celcius dan arah angin barat laut kecepatan 11 km. Nah, keluarga Hijrah, Anda yang ingin melaut, ada sebagian daerah yang masih unpredictable. Mudah-mudahan Anda ingin menyeberang nanti. Kalau di Batam saja ini berkisar 1,25 meter, sedangkan di Karimun kategori tenang 0,5 meter. Bagi Anda yang melaut ya pastikan Anda menggunakan life jacket atau pelampung dan Anda melaut butuh dengan rutinitas aktivitas tanpa mengganggu aktivitas Anda. Dan bagi Anda yang berada di darat terutama menggunakan roda 2, menggunakan mantel dan dengan menutup sen atau spion Anda, mudah-mudahan Anda selamat dan tidak mengurangi rasa aktivitas Anda meski hujan menerpa di wilayah Anda. Itu dia tadi informasi yang kami update dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Baru saja Anda ikuti perakiraan cuaca bersama BMKG Hang Nadiem Batam. Baik keluarga Hijrah, itu tadi informasi perakiraan cuaca untuk kesempatan hari ini. Ini bertepatan dengan 3 Oktober 2024 yang menutup kebersamaan kami di program Serantau Today Pantau Kabar Serantau. Baik, jangan lupa untuk Anda keluarga Hijrah, dukung terus untuk Hijrah Radio. Silakan saja bisa langsung pergunakan BSI Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 1023 102311 1023 102327 dan BSI 1023 102346 atas nama Yayasan Hijrah Batam Madani. Dan untuk Anda yang sudah menjadi peserta kenceleng, informasikan kenceleng Anda kepada kami di call center kami atau mungkin di nomor WhatsApp kami 081177511023. Ya, apapun usaha Anda dan rutinitas teruslah berpromosi sehingga bagus dan layak ya kita naikkan dan kita promokan sehingga masyarakat mengerti apa yang telah Anda produksi. Untuk itu beriklanlah bersama kami, karena Anda beriklan bersama kami, Anda sudah berdonasi untuk kemaslahatan pergerakan operasional Hijrah Radio. Terima kasih buat Anda yang sudah berkomunikasi kemarin. Kami akan follow up terus. Anda ingin beriklan silakan saja hubungin 0813 728 03778. Kami akan menjemput dan meng-create iklan Anda sehingga nyaman untuk dinikmati dan didengar terutama di Hijrah Radio. Ya, syarat ketentuan berlaku, jadi silakan saja Anda bisa hubungi segera tim marketing kami. Baik, kita pamit untuk pagi hari ini, Vim.
Benar sekali, dan Anda tetap stay tune only 102.3 FM until 24 hour day per day. Kami akan menemani Anda. Anda tidak sendiri ya Tom ya. Jadi aktivitas Anda akan selalu diwarnai dengan program-program menarik di Hijrah Radio. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat kembali melakukan aktivitas Anda dan sampai jumpa.